Bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Peribahasa ini sering kita dengar yang mau mengingatkan tentang seseorang yang sudah berhasil, mungkin sudah jaya dan kaya raya. Dia lupa dari mana sumber pemberian atau sumber rezeki atau asal dirinya. Dan ketika dia lupa diri dari mana dia berasal dan dari siapa dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, maka dia menjadi lupa diri. Dan kalau lupa diri, itulah gelar yang dikenakan kepada orang yang disebutkan bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Kacang lupa pada kulitnya, yang memang kacang itulah yang sebenarnya untuk dikonsumsi, sedangkan kulitnya dibuang. Padahal kalau kita mau telusuri bagaimana pertumbuhan biji kacang, itu terbungkus oleh kulitnya. Dan tahu sendiri bahwa kulit itu berasal dari akar-akaran, yang justru dari akar itulah kacang bisa tumbuh. Gambaran inilah yang patut kita juga renungkan berkaitan dengan asal muasal hidup kita. Kita justru perlu benar-benar sadar dari mana kita berasal dan dari siapa kita berasal. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini. Kali ini dari 3 bagian Sabda Tuhan. Pertama dari Mazmur 90 ayat yang ke-3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Lalu satu bagian kedua dari perjanjian baru di Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Lalu bagian berikutnya dari 1 Yohanes 4 ayat 4-6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sabda Tuhan hari ini dari 3 bagian yang berbeda-beda, semua berbicara tentang asal muasal manusia. Di dalam Mazmur 90 ayat 3 tadi dikatakan, engkau kembalikan manusia kepada debu. Engkau di sini menunjuk kepada Tuhan. Tuhan kembalikan manusia kepada asalnya, yaitu dia berasal dari debu. Bukankah itu yang dicatatkan di dalam kitab Kejadian? Bahwa manusia tercipta, terbuat dari debu dan Tuhan menghembuskan nafas hidup, membuat dia jadi manusia yang bisa bernyawa, lalu bisa hidup, bergerak, berpikir, merasakan. Tanpa hembusan dari Tuhan, maka debu tetap debu dan tinggal debu. Karenanya dikatakan Mazmur 90 dalam Mazmur Musa, dikatakan bahwa Tuhan bilang, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat ini mau mengingatkan bahwa asal muasal kita dari debu dan kita akan kembali menjadi debu. Lalu Yohanes 8 dalam versi yang sedikit berbeda berbicara tentang asal manusia, diungkapkan kepada para murid, barang siapa berasal dari Allah, ia dengarkan firman Allah. Di sini Yohanes 8 mau menegaskan tentang ciri-ciri orang yang sadar dirinya berasal dari Allah dan sadar dirinya tadinya hanya debu dan ada Allah baru dia hidup, maka dia akan mendengarkan firman Allah karena dia berasal dari Allah. Inilah salah satu ciri kalau orang sadar dirinya berasal dari siapa dan dari apa, maka dia sadar dirinya dari debu yang oleh Allah dia bisa hidup, maka cirinya ia mendengarkan firman Allah. Dan kalau tidak mendengarkan firman Allah, tidak berasal dari Allah. Yohanes mencatat dengan sangat tegas ayat ini. Dan juga di dalam suratnya, Yohanes menuliskan lagi. Dia mengatakan bahwa kamu berasal dari Allah. Dan yang berasal dari Allah itu disebut sebagai anak-anak.
Dan yang berasal dari Allah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan yang berasal dari Allah, roh Allah ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Sedangkan mereka yang berasal dari dunia bicara hal-hal dunia, dan dunia dengarkan mereka. Sedangkan yang berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, dia akan mendengarkan kata-kata Allah. Dia mendengarkan firman Allah. Dan ditutup dengan sebuah pernyataan, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yohanes di dalam suratnya yang pertama ini, pasal 4 ayat 4-6 mau ingatkan tentang bagaimana antikristus atau penyesatan sedang terjadi. Untuk mengujinya, kita harus tahu dari mana asal muasal sesuatu roh. Kenapa ini menjadi penting untuk menguji kualitas seseorang? Yaitu bukan dari bagaimana dia berhasil, bagaimana apa yang sudah dia hasilkan, atau buah yang dia peroleh dari usahanya. Tapi yang terpenting untuk menguji kualitas orang yang percaya kepada Tuhan dan benar-benar percaya kepada Tuhan adalah justru asal muasalnya. Karenanya betapa pentingnya kita mencoba menelusuri asal muasal kita dari mana. Kalau kita sadar dari apa, yaitu dari debu yang sebenarnya tidak berharga, tapi oleh hembusan nafas Tuhan kita menjadi hidup, dan oleh karya Tuhan kita bisa selamat, oleh kekuatan Tuhan kita bisa menjadi kuat, oleh semangat dan roh dari Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang bersemangat dan punya inspirasi. Kita dapat inspirasi dan kita jadi inspirasi buat orang lain. Apa yang mau diingatkan dari ketiga bagian sabda Tuhan adalah mau membawa kita kepada sebuah kesadaran dari apa dan dari siapa hidup kita berasal. Karena bila kita sadar dari apa dan dari siapa hidup kita berasal, kita tidak akan asal-asalan menjalaninya. Kenapa? Karena tadi kitab suci sudah mengatakan bahwa kalau yang berasal dari Allah, dia mengenal Allah, mendengarkan suara Allah, dia berbicara tentang hal-hal yang justru oleh roh memimpin dia untuk dia percakapkan. Tidak asal berbicara, tidak asal-asalan menjalani hidup, tidak juga asal-asalan di dalam memikirkan ini itu sepanjang hidupnya. Karena dia selalu mendengarkan firman Allah dalam Yohanes 8 ayat 47 tadi dikatakan. Dan karena dia mendengarkan, maka dia tidak asal-asalan. Mari kita sadari asal muasal kita jangan seperti kacang yang lupa kulitnya. Kita sadar tanpa kulit itu kacang tidak dapat tumbuh, dan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Karena itu bersyukurlah, bersandarlah, dan jangan main-main dengan kehidupan kita. Jangan asal-asalan kita menjalaninya atau mengatakan sesuatu atau memikirkan sesuatu, karena kita harus sadar asal muasal kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi menjadi dewasa. Tuhan mengasihi kita. Amin.